Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Baik-baik saja, alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat walafiat dalam mengikuti pelajaran semacam online ini. Anak-anak, kita buka pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 1 halaman 4, yaitu Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Anbiya nomor 107, yang artinya Allah mengutus Nabi Muhammad tidak lain adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat di atas secara tegas telah menjelaskan bahwa kasih sayang telah berwujud. Allah Ta'ala juga tidak mengatakan rahmatan lil mu'min, namun Allah mengatakan rahmatan lil alamin. Kata al-mu'min adalah bentuk dari kata alam yang memiliki arti bahwa alam adalah segala sesuatu selain Allah. Untuk itu alam adalah setiap hal apapun yang ada di jagat raya ini selain Allah, sebagaimana ketika kita mengartikan kata almin dalam surat Al-Fatih dengan seluruh alam. Setelah itu anak-anak, bagaimana kondisi bangsa Arab? Sebagaimana yang telah kalian ketahui bahwa Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakat Mekah yang jahiliyah. Saat itu akhlak dan perilaku masyarakat sangat tidak beradab, penuh dengan penyembahan pada berhala, penggangguan terhadap manusia atau manusia, perbudakan penuh dengan pertikaian, serta penguasa yang menindas. Yang kuat akan jaya, yang lemah akan kasihan sekali. Bangsa jahiliyah merupakan sebutan untuk mengenai pra-Islam. Ketika agama penuntutan umat menjadikan rakyatnya tersesat. Demikianlah tugas utama Rasulullah untuk membenarkan akhlak-akhlak masyarakat Mekah yang salah dan mengerjakan berbagai akhlak mulia, sehingga akhirnya menjadikan manusia dapat meninggalkan perilaku-perilaku buruk yang sebelumnya mereka lakukan. Nabi juga diutus untuk memperbaiki akhlak-akhlak yang baik. Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Pada waktu itu disebut masyarakat jahiliyah. Bukan berarti mereka bodoh dalam keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Masyarakat Arab meyakini bahwa berhala adalah perantara utama untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Mereka juga
membuat berhala sehingga menyampai kira-kira banyaknya 360 berhala yang diletakkan di sekitar kota Ka'bah, karena mereka menganggap bahwa berhala itulah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, Tuhannya. Kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakat Mekah pada waktu itu? Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, pertahanan fisik, kekuatannya, daya ingatnya, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpinan. Pola hidup mereka sederhana, ramah ahli syair dan berbagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti berzina, merampok, minum yang dilarang oleh agama. Tradisi itu juga ada yang paling mengerikan anak-anak, yaitu mengubur mempunyai anak perempuan. Dianggap orang yang melahirkan perempuan itu tidak berguna karena tidak bisa perang. Akhirnya anak perempuan itu dikubur hidup-hidupan. Sedangkan kalau melahirkan anak laki-laki, dia merasa bangga untuk melanjutkan untuk berperang. Itulah anak-anak pada zaman dulu, pada zaman jahiliyah. Lalu bagaimana anak-anak kondisi ekonomi masyarakat Mekah pada waktu itu? Bangsa Arab itu memiliki mata pencarian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Terutama menjadi kehidupan mereka adalah tergantung kepada kehidupan peternakan, terutama masyarakat Badui, yang mana masyarakat Badui itu orang Arab desa, yang hidupnya itu berpindah-pindah sesuai dengan alam yang cari alam yang subur, berpindah-pindah, mana yang subur itu sudah di situ tempat. Itulah orang Badui. Adapun masyarakat perkotaan, orang masyarakat kota, Arab kota yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Khaybar atau lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Selain pertanian anak-anak, mayoritas mereka memilih perniagaan, perdagangan, mata pencariannya mereka. Khusus penduduk Mekah anak-anak memiliki pusat perniagaan istimewa. Produk Mekah memiliki kedudukan tersendiri dalam perdagangan orang-orang Arab, yaitu mereka penduduk negeri haram atau negara Mekah, yang orang-orang Arab lain tidak akan mengganggu mereka, juga tidak akan mengganggu perniagaan mereka. Allah SWT telah menguraikan hal itu kepada mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kabut yang artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negara mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya merampak, maka mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Bahwa bangsa Arab, orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim diberikan di Jazirah Arab.
bahkan mereka sebagai besar, sebagai pusat sudah mempengaruhi sistem riba, yaitu tidak tahu haram, tidak tahu halal. Bal kedua dari ngoten den anak ya. Bal kedua pokoknya kuntar diuntar. Baik halal baik haram pokoknya oke mawon ngoten kaula saja nggih. Adapun alat transportasi pada waktu itu anak-anak, yaitu antara lain unta. Unta ini dianggap sebagai perdagangan itu loh. Unta itu merupakan kendaraan yang menakjubkan, mengherankan. Kok bisa unta itu? Anak-anak tahu unta ya? Unta itu kan ada punuknya itu besar. Itu punuknya itu bukan punuk apa itu penyimpan air pada waktu musim-musim kemarau. Dia itu walaupun ndak minum berapa jam itu masih kuat. Karena apa? Punya simpan di punuknya itu air itu anak. Nah, unta itu memiliki kekuatan tangguh. Makanya untuk transportasi orang dulu itu adalah unta. Itulah anak-anak ya. Sekedar pelajaran sekali anak-anak. Marilah kita amati setelah itu mengapa sih mereka itu banyak, mengapa sih orang jahiliyah itu banyak yang menyembah kepada berhala. Tolong sampean jawab itu nanti. Nah, di sana ya, paham ya. Nanti sampean amati mana yang nanti kurang paham di antara bacaan nomor 1 sampai tadi nomor berapa ya? Nomor 9 ya, nomor 10 sampai tanyakan saya. Ya, sampai lakukan pengamatan ya, masalah apa sekiranya yang belum paham, tanyakan kepada saya. Dari akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.